Istri salah satu tersangka penghalang penyidikan kasus Yosua, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, buka suara. Melalui akun Instagramnya, @sealisyah mengunggah surat yang ditulis Sambo. Dalam hal ini perlu saya tegaskan, tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria terkait perusakan CCTV Pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Bareskrim Polri yang tidak sesuai prosedur. Di lembar berikutnya tertulis nama Ferdi Sambo yang menulis surat ini pada 30 Agustus 2022 dan ditandatangani di atas materai. Ini jadi surat kedua yang ditulis Sambo. Sebelumnya ia menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada rekan sejawatnya di Polri yang turut terseret kasus itu. Soal surat Sambo, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut para tersangka punya hak mengingkari sangkaan dan mempersilahkan pembuktian di persidangan. Orang terdakwa, tersangka sekalipun, sesuai dengan pasal 66, dia punya hak untuk mengingkar. Monggo silahkan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. 7 anggota Polri telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk Irjen Ferdi Sambo yang jadi otak pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas makna tulisan tangan di surat Sambo bersama grafolog Tessa Sugito. Selamat petang, Mbak Tessa. Selamat petang, Kak. Di awal mari kita sederhanakan dulu pemahaman untuk pemirsa. Jadi kalau dari segi grafologi, apa yang bisa dibaca dari satu tulisan tangan di sebuah surat ini, misalnya di surat Sambo? Oke, sebelumnya mungkin saya terangkan bahwa grafologi itu ilmu membaca otak penulis sebenarnya. Jadi kita membaca otak penulisnya berdasarkan pola tulisan tangan penulisnya. Jadi karena memang otak manusia itu kan sebagai sumber informasi ya. Jadi dalam arti selain bisa dibaca dari tulisan tangan itu ya karakteristik, personality, terus juga kondisi emosi, kondisi kejiwaan, termasuk juga bisa kondisi kesehatan fisik dari penulisnya. Seperti itu. Menarik kalau tadi bisa juga membaca otak penulis, jadi apa yang ada di benak penulis saat mengguratkan tulisannya, termasuk kondisi emosi dan kejiwaan yang saat ini ditampilkan Mbak Tessa dan Anda pemirsa adalah surat kedua. Ini yang ditujukan bahwa menurut Sambo tidak ada keterlibatan Brigjen Hendra dalam perusakan penyidikan, perusakan alat bukti di penyidikan Yosua. Nah, apa yang Mbak Tessa lihat di surat kedua ini? Kalau dari tadi sisi kondisi emosi juga kondisi kejiwaan. Oke, kalau misalnya kita membandingkan dengan surat pertama beliau, sebenarnya tetap masih ada ciri-ciri yang memang sudah saya bahas minggu lalu ya. Dalam arti memang tetap ada ciri-ciri kalau memang beliau ini orang penulis yang punya determinasi yang bagus. Terus juga dalam arti memang punya pola pikir yang cerdas dan tajam juga, seperti itu. Nah lalu terus juga memang tidak ada istilahnya manusia yang sempurna, jadi tentu saja tidak ada tulisan yang sempurna. Jadi selain memang ciri-ciri positif beliau, tentu saja ada ciri-ciri yang kurang positif atau bisa dibilang negatif. Apa itu? Dan ini juga masih tercermin dari tulisan kedua beliau bila dibandingkan dengan tulisan yang pertama. Yaitu ada ciri-ciri yang memang temperamental seperti itu. Terus juga memang masih ada ya terlihat sekali juga ciri-ciri yang mengarah ke kekerasan fisik atau agresi fisik. Mungkin yang agak sedikit membedakan dari tulisan pertama dan tulisan kedua itu saya melihat bahwa ada ciri-ciri kecemasan beliau yang semakin tinggi dari tulisan yang kedua ini. Dan termasuk emosi yang dipendam lah bisa dibilang seperti itu. Bagaimana dari indikator apa bisa dianalisis soal hal-hal tadi, Mbak Tessa?
dalam grafologi, seorang grafolog itu akan melihat bentuk huruf, tekanan tulisan, terus juga dalam arti ukuran huruf juga seperti itu. Nah, jadi kita melihat memang ada tekanan-tekanan, misalnya kalau untuk melihat penulisnya itu memang memiliki kecenderungan ya untuk melakukan kekerasan fisik atau agresi fisik, itu biasanya memang ada penebalan di huruf tertentu, terutama huruf-huruf yang membentuk tiang gitu. Misalnya Ya. huruf-huruf yang tinggi-tinggi lah, bisa dibilang seperti huruf T, huruf H, huruf B. Nah, itu biasanya ketika tekanannya ada penebalan di tiang-tiang tersebut, itu memang ada kecenderungan bahwa penulisnya itu bisa melakukan kekerasan fisik atau kekejaman seperti itu. Yang menarik kan begini, kita tidak pernah tahu bagaimana isi hati ataupun pikiran penulis secara detail, tapi kan bisa dibaca dari segi keilmuan tadi. Misalnya di surat pertama Sambo menyebutkan dengan niat yang murni saya minta maaf begitu, memohon maaf kepada rekan sejawatnya di Polri. Nah, Betul. saya minta maaf kepada senior dan rekan-rekan saya di Polri. Nah, apakah itu sejalan dengan apa yang dibaca dari tulisan begitu? Bisakah dibaca kondisi emosi atau kejiwaannya sejalan atau tidak dengan yang dituliskan? Bisa. Jadi, begini, prinsip dalam grafologi itu, kita seorang grafolog biasanya tidak akan membaca konten tulisannya. Hmm. Kita akan melihat memang ya, yang seperti saya terangkan sebelumnya, bahwa kita melihat ya bentuk huruf, tekanan huruf. Nah, nanti kita akan mempertimbangkan isi tulisannya itu, untuk melihat fakta-fakta baru apakah itu sesuai dengan analisis grafologinya atau hanya itu ya hanya kata-kata manis saja seperti itu. Nah, tapi itu harus lebih lanjut atau bisa kita lihat sekilas dengan kita menganalisis seperti ini, Mbak Tessa? Kita bisa, ya ini kembali lagi tergantung juga kejelian grafolognya ya. Hmm. Tentunya semakin tinggi jam terbang, semakin banyak sampel yang dibaca oleh seorang grafolog, tentu saja dia akan semakin cepat dalam menganalisis suatu tulisan seperti itu. Termasuk rasa yang ditimbulkan dari satu analisis, misalnya tadi menarik saat Mbak Tessa bilang bahwa ada kecemasan yang meningkat begitu ya di surat Ya. yang kedua dibandingkan surat yang pertama. Kecemasannya ini dampak dari apa? Terkait atau tidak dengan kondisi emosi dan kejiwaan? Bisakah diterangkan lebih lanjut soal ini, Mbak Tessa? Nah, tentu saja sumber kecemasannya itu yang memang kita perlu gali dari seorang penulisnya. Ya tentu saja kan ini ilmu yang istilahnya bukan fortune telling atau istilahnya cenayang meramal ya. Betul. Jadi kita istilahnya melihat indikasi-indikasi dari tulisan penulisnya, lalu kita gali lagi apa sih yang menjadi sumber kecemasan dari penulis ini, seperti itu. Oke, jadi diambilnya dari indikasi, begitu ya? Kita melihatnya Betul. indikasi dari tulisan sang penulis itu, dalam hal ini suratnya Sambo. Nah, kalau dalam membantu proses penyidikan, misalnya, seberapa bisa membantunya ilmu grafologi ini, Mbak Tessa? Sebenarnya ilmu grafologi ini ketika banyak orang sekali bertanya gitu ya, validitas atau reliability dari ilmu grafologi ini berapa persen sih? Nah, kalau menurut riset dan menurut istilahnya statistik yang sudah dilakukan tentang ilmu grafologi ini, sebenarnya memiliki keakuratan tuh 80-85%. Jadi sebenarnya itu kan dari statistik pun, dari riset pun sebenarnya ya reliable. Tapi kembali lagi apakah ilmu ini bisa membantu dalam kasus-kasus hukum atau investigasi, ya memang akhirnya kita serahkan ke pihak hukum atau pihak yang berwajib apakah membolehkan analisis grafologi ini sebagai tambahan bukti seperti itu. Oke, untuk mendukung penyidikan, tepatnya begitu ya Mbak Tessa ya, dan itu tergantung Betul, Pak. pada kehendak penyidik yang mengusut kasus ini secara pro-justisia atau secara hukum. Terima kasih atas waktunya Mbak Tessa Sugito, grafolog, telah berbagi informasi di Kompas Petang dan menganalisis surat Sambo.